Hello everyone, you now listening to HMCH podcast channel. Let's get closer, closer, and closer. How are you guys? Apa kabar? I hope everything is great. Selamat datang di episode keempat HMCH Podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Sivik Hukum bersama aku Saida Afifah Mutmainah. Pada kesempatan kali ini aku gak sendirian loh. Di sini aku udah ditemenin sama bintang tamu yang sangat luar biasa yang tentunya merupakan salah satu pengurus dari BEM HMCH. Hayo, kira-kira siapa nih? Oke teman-teman, langsung aja ya kita sapa dulu bintang tamunya. Halo Teh. Halo Saida. Halo, gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Gimana nih Saida kabarnya? Alhamdulillah baik juga Teh. Semoga sehat selalu ya Teh. Amin. Boleh dong Teteh perkenalan dulu biar teman-teman yang lain bisa lebih mengenal Teteh. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Sarah Raudatul Aulia. Bisa dipanggil Sarah. Saat ini diamanahi sebagai Ketua Bidang Pendidikan atau biasa dikenal juga ya dengan Bidang 2 gitu di BEM HMCH pada periode kali ini. Nah, mungkin untuk background singkatnya, saat ini aku menempuh pendidikan S1 jurusan Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia di tahun ketiga. Mungkin segitu ya perkenalan singkatnya. Ya, kalau teman-teman mau lebih tahu tentang Teh Sarah, boleh nih ya Teh, nanti langsung ngobrol ke Teh Sarah. Iya nih, boleh banget. BTW ya Teh, kan aku dari bidang 6, ada punya jargon nih. Nah, kalau dari bidang 2 sendiri nih Teh, bidang pendidikan ada jargon gak Teh? Ada dong pastinya. Boleh Teh, gimana dong, kasih tahu. Oke. Bidang pendidikan, edukatif, kontributif, kolaboratif. Oke, edukatif, kontributif, kolaboratif. Kalau boleh tahu siapa tuh Teh yang bikin jargonnya? Waktu itu kebetulan aku, nah terus didiskusiin juga gitu sama yang lain. Akhirnya sepakat jargonnya itu. Keren. Boleh ya Teh, kayaknya teman-teman semua udah nggak sabar nih, kira-kira kita mau ngomongin tentang apa nih, tentang pendidikan gitu ya Teh. Langsung aja ya Teh. Di sini aku ada pertanyaan dari bidang pendidikan sendiri nih Teh. Selama masa periode sekarang udah ada program apa aja sih Teh yang udah terlaksana? Oke, bicara masalah tentang program ya. Nah, bidang pendidikan itu merupakan salah satu bidang dengan proker terbanyak ya nampaknya di HMCH dan sering juga gitu melaksanakan proker kayak gitu. Nah, untuk proker yang sudah terlaksana sendiri, yang pertama ada ruang dialektika 1 dan 2 itu tentang diskusi ya, forum diskusi gitu untuk meningkatkan daya kritis mahasiswa. Kemudian juga kita membahas nih mengenai isu-isu terkini yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua ada Civics Journal. Untuk Civics Journal sendiri itu berupa pelatihan menulis artikel ilmiah secara berkelanjutan gitu, sehingga menghasilkan satu buah artikel. Nah, kemudian yang ketiga ada Civics Paper. Nah, Civics Paper ini pelatihan menulis makalah yang dikhususkan untuk mahasiswa baru. Kemudian ada Kosmik atau komunikasi seputar akademik. Itu merupakan proker bincang-bincang santai di live Instagram HMCH ya mengenai prestasi dan lain sebagainya. Terus ada kelas PKM 1, 2, dan 3 yang mana di sini merupakan pelatihan menulis esai gitu sampai pelatihan menulis PKM yang mana nantinya diharapkan gitu mahasiswa mampu mengerti nih, oh gini loh PKM itu gitu cara menulisnya, hingga mampu menghasilkan satu proposal PKM. Kemudian ada kelas esai yang mana ini juga merupakan pelatihan lagi pelatihan menulis, namun bedanya ini lebih ke penulisan esai untuk perlombaan.
kemudian ada Mopresma atau Monitoring Prestasi Mahasiswa, yang mana ini merupakan program berupa pendataan prestasi mahasiswa, kemudian juga kita bantu-bantu nih mencarikan info lomba, lalu juga membantu nih mahasiswa untuk yang kiranya nih kekurangan dana untuk lomba, untuk kita bantu nih perizinannya, bagaimana cara mengajukan uang untuk mengikuti perlombaan. Lalu selanjutnya ada Festival Pendidikan Nasional, yang mana terdiri dari lomba esai Civic Scientific Writing Competition dan seminar pendidikan nasional. Nah, untuk lomba esai Civic Scientific Writing Competition ini alhamdulillah ya sudah ada pengumumannya gitu sejak beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang kita tinggal menunggu lagi satu proker akbar, yaitu seminar pendidikan nasional. Wah, keren banget ya Teh. Kayaknya bidang pendidikan ini kayaknya benar-benar sibuk ya Teh. Aduh, sibuk banget nih kayaknya. Banyak banget prokernya, dan kalau dilihat-lihat ya Teh, prokernya itu memang benar-benar ngebantu para mahasiswa PKN buat mengasah kemampuannya, baik itu dalam bidang kepenulisan maupun bagaimana dia mengasah cara berpikir mereka agar bisa menulis dengan baik, seperti itu ya Teh. Iya, betul, kurang lebihnya seperti itu, dan juga ditekankan pada kompetisi, kolaborasinya juga gitu. Ya, keren banget ya Teh. Semoga sesuai dengan harapan bidang pendidikan juga ya Teh, dapat membantu mahasiswa PKN untuk terus mengembangkan kemampuannya ya Teh. Amin, amin. Lanjut ya Teh, di sini aku ada pertanyaan yang kayaknya berhubungan juga dengan bidang pendidikan nih. Menurut Teteh, apa sih itu kurikulum prototype? Terus bagaimana sih tanggapan Teteh terhadap kurikulum tersebut? Oke, baik. Berbicara kurikulum prototype ya, jujur saya juga baru mendengar baru-baru ini gitu terkait dengan kurikulum prototype ini. Dan mungkin saya, hemat saya gitu ya, sebagai masyarakat yang kiranya masih awam dan masih mengamati gitu tentang kurikulum prototype ini, saya memahami kurikulum prototype ini sebagai kurikulum yang berbasis kompetensi, yang mana ditujukan guna mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan proses pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ya, yang kita kenal, untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi pada pembelajarannya sendiri lebih menekankan gitu ya pada pembelajaran berbasis proyek, supaya siswa gitu dapat dapat mengaktualisasikan dirinya dengan menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau menurut saya sih kurikulum ini secara umum baik ya, secara konsepnya gitu sudah sangat baik. Namun dalam pelaksanaannya kita pun nampaknya wajib gitu, diperlukan kesiapan yang teramat matang untuk penerapannya, sehingga tujuan dari kurikulum ini dapat tercapai seperti itu. Jadi secara konsep menurut saya sudah baik, namun persiapannya ini loh yang wajib untuk sangat-sangat diperhatikan supaya tujuannya bisa tercapai. Oh ya, baik, dapat dimengerti ya Teh. Terus Teh terkait masih dengan kurikulum prototype nih Teh, menurut Teteh apa sih yang menjadi karakteristik dari kurikulum prototype itu untuk menunjang proses pembelajaran? Kalau yang saya lihat ya, yang saya highlight banget gitu, karakteristik dari kurikulum prototype sendiri ya tadi, yang adanya pembelajaran berbasis proyek gitu. Sebenarnya kan sebelum-sebelumnya sudah ada ya pembelajaran berbasis proyek ini, namun bedanya dalam kurikulum prototype ini yang saya amati gitu, penerapannya ini diarahkan pada konsep 6 profil pelajar Pancasila, sehingga nantinya siswa itu bukan hanya belajar sekedar belajar gitu, tapi juga belajar untuk menyelesaikan permasalahan di sekitarnya, untuk siap, untuk memiliki kesiapan gitu nantinya agar mampu berkontribusi secara nyata di masyarakat, seperti itu. Kalau bahasa PKN-nya mah dapat menjadi good citizenship ke sih Teh? Iya, betul, to be a good citizens ya. Iya. Mungkin ya Teh, selanjutnya nih kan
tadi apa yang sudah Teteh jelaskan juga gitu, menurut Teteh apakah para guru ini sudah siap untuk mengubah kurikulum menjadi kurikulum prototype? Karena seperti yang kita tahu gitu, butuh waktu yang lama untuk mengubah kurikulum ini agar merata dan bisa diterapkan juga diterima oleh seluruh guru maupun murid. Oke, baik. Bicara tentang kesiapan guru. Nah, jujur mungkin saya sendiri bukan guru ya, masih calon gitu. Ya. Jadi belum bisa mengiyakan atau tidak siapnya gitu. Namun melihat orang-orang terdekat saya juga yang mana sebagai guru, nampaknya ini menjadikan tantangan sendiri gitu bagi guru-guru di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya tantangan pendidikan Indonesia tuh sangat amat banyak dan bukanlah PR yang dapat diselesaikan 1 atau 2 hari kayak gitu. Jadi emang bertahun-tahun dan harus secara komprehensif sosialisasinya karena karena Indonesia tuh emang teramat luas ya dan banyak juga gitu sekolahnya. Nah, berbicara mengenai kesiapan yang tidak hanya jadi untuk berbicara kesiapan ini sebenarnya kita tidak hanya memfokuskan pada guru semata gitu ya, tapi kita juga harus berbicara tentang kesiapan sekolah, kesiapan fasilitas, dan tentunya mungkin guru ya memang selaku sumber daya manusia yang terjun langsung untuk mencerdaskan siswa gitu. Rasanya mungkin akan sulit ya jika penerapan kurikulum ini dapat berlangsung secara cepat dan merata di Indonesia, mengingat Indonesia ini kan jumlah gurunya banyak, terus juga sekolahnya dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas gitu. Namun menurut saya jika kita memiliki optimisme yang tinggi dan pemerintah juga serta seluruh pihak yang terlibat mampu gitu untuk bekerja sama dan memiliki strategi. Nah, kuncinya ini di strategi. Strateginya itu harus sistematis dan komprehensif, kemudian efektif gitu. Saya rasa kurikulum ini bisa diimplementasikan gitu di Indonesia meskipun membutuhkan waktu yang tidak singkat kayak gitu. Jadi bisa-bisa saja meskipun banyak banget tantangannya, terutama tantangan SDM-nya gitu ya. Asalkan kitanya serius dan punya strategi yang efektif, insya Allah gitu, gurunya pun akan memiliki kesiapan untuk mengimplementasikan kurikulum prototype ini, seperti itu. Berarti ya Teh, itu juga akan menjadi PR yang besar ya Teh bagi kita calon guru, agar kedepannya kita bisa dengan baik menerapkan kurikulum ini ya Teh. Iya, betul sekali. Ini merupakan PR ya bagi kita gitu, calon guru untuk apalagi sekarang mungkin ya kita anak muda gitu ya yang dengan gampangnya berselancar di internet. Nah, boleh tuh dari sekarang mengeksplor tentang kurikulum seperti itu. Kurikulum prototype ini ya terutama karena tujuannya juga baik nih, kurikulum prototype ini. Nah, terus Teh, kalau menurut Teteh sendiri, apa sih yang harus diperbaiki dalam kurikulum di negeri kita ini? Oke, berkenaan dengan kurikulum ya, jujur sebenarnya saya bukan pakar kurikulum ya, hanya mengamati sebagai masyarakat awam gitu yang turut mengamati dan ya mencoba untuk memahami kurikulum yang ada di Indonesia ini. Untuk ini ya sarannya gitu, mungkin selama ini kita terlalu sering ya mendengar terobosan kebijakan baru gitu dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Ya kan ya Saidah, sering banget gitu ngedengar kebijakan ABC gitu. Sering banget, bahkan sampai ada beberapa kali perubahan ya Teh. Dari awalnya A berubah jadi B, C, D gitu kan Teh. Nah, betul sekali. Oke lah, kalau secara konsep itu kalau menurut aku udah bagus banget ya secara konsep. Namun dalam penerapannya harus diimbangi dengan kesiapan SDM yang bergerak di bidang pendidikannya. Jadi jangan hanya mengacu pada bikin konsep ABC, tapi harus dilihat lagi di bawahnya SDM yang bergeraknya keadaannya seperti apa gitu. Nah, dalam hal ini mungkin maka diperlukan penguatan kapasitas ya dan kompetensi secara merata gitu, terutama bagi guru selaku pendidik siswa di sekolah kayak gitu. Nah, dalam hal ini mungkin saya setuju ya dengan pendapat Syamsir Alam, waktu itu pernah baca tentang opininya gitu, bahwasanya penguatan kapasitas guru pada aspek seperti konten atau thinking skills, kemudian pedagogi dan literasi penilaian, serta menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab profesional atau teachers identity ini hendaknya menjadi perhatian utama gitu, dan menjadi program utama Kemendikbudristek untuk
sebelum dikeluarkannya kebijakan atau kurikulum baru gitu. Jadi saya rasa disiapkan dulu SDM-nya, baru itu juga baru kebijakannya gitu. Jadi antara kebijakan dan SDM ini harus berjalan beriringan. Tidak hanya kebijakan, tapi SDM-nya misalkan belum dipersiapkan gitu. Jadi kurikulumnya jalan, SDM-nya pun harus dipersiapkan secara matang supaya balance gitu. Betul sekali ya Teh. Semoga apa yang Teteh sampaikan bisa menjadi masukan ya Teh buat kedepannya. Amin. Mungkin ya Teh gak kerasa kita udah banyak ngobrol nih. Kayaknya teman-teman juga udah lebih banyak tahu gitu dari bidang pendidikan itu sendiri. Terus kita juga tadi banyak nyinggung tentang kurikulum ya Teh. Iya, betul sekali. Ya. Makasih banyak Teteh udah mau ngobrol bareng kita di podcast HMCH ini. Iya, sama-sama Saida. Makasih juga ya udah diundang nih bidang pendidikan. Iya Teh, semoga sehat selalu, sukses selalu, lancar semuanya sampai selesai ya prokernya Teh. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, akhirnya kita udah tiba di penghujung pembicaraan. Thanks for listening, stay safe and hope you enjoy. Saya Saida Afifah Mutmainah, pamit undur diri dan jangan lupa tungguin episode-episode selanjutnya di HMCH Podcast Channel. See you later and goodbye. Bye-bye. Bye.